Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini saya belum kenal terlalu lama gitu, tapi kita sudah cukup intens komunikasi via WhatsApp dan ternyata beliau ini pemuka agama dan pemerhati sosial. Mari kita sambut Bung Cesario. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena sekarang kalau zamannya digital online kayak begini kan bisa nonton kapan aja, betul. Betul. Ya, salam kenal, saya Cesario Kolondam, boleh panggil saya Rio. Siap. Apa kabar, Bro? Sehat? Baik, luar biasa. Siap. Iya. Boleh diceritakan nggak, Bro, ke Sobat Jokpro semua kesibukan, aktivitas setiap harinya apa, ngapain aja? Iya, yang pastinya aktivitas keseharian saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah juga, dan seperti tadi juga yang sudah disinggung, saya juga adalah seorang pendeta. Iya. Saya pemuka agama dan puji Tuhan bisa melayani satu gereja, bergabung dalam sebuah penggembalaan di sebuah gereja, dan banyak aktivitas-aktivitas lainnya ya berkaitan dengan kerohanian, ada pun juga di luar itu sih sebetulnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro, sedikit alasannya kenapa sih mau jadi pendeta gitu? Kan tadi Bro sendiri sudah ceritakan sebagai suami, sebagai ayah, mungkin punya usaha juga, mau punya kemauan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat, itu apa sih alasannya? Sebetulnya kalau dibilang kenapa mau, nggak pernah mau sebetulnya. Oke. Nggak pernah mau, tetapi ya memang cara Tuhan kadang kan di luar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan gitu ya. Ya, ada cara Tuhan yang spektakuler lah yang akhirnya bawa saya. Sebelumnya saya di profesional, saya kerja di sebuah perusahaan, ada pada satu posisi yang cukup baik ketika saya tinggalkan gitu ya. Jadi saya akhirnya memutuskan resign dari perusahaan tersebut dan memang full melayani Tuhan. Berarti sudah punya posisi yang cukup settle gitu ya. Akhirnya ditinggalkan itu akhirnya. Iya. Dan itu lucunya ketika saya resign, waktu itu saya ajukan surat pengunduran diri sama Vice President di situ. Dia bilang dua hal yang bikin dia kaget. Yang pertama itu saya baru promosi. Waktu itu tuh baru dipromosi, belum genap 1 bulan. Gitu baru dipromosi. Lalu yang kemudian alasan pengunduran dirinya juga yang bikin dia kaget. Nah itu dia. Karena saya memang mengundurkan diri dan saya bilang saya mau fokus melayani Tuhan. Itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Mungkin kalau gue ada di posisi itu mungkin agak dilema sekali tuh, Bro. Benar. Tapi memang ya kalau memang Yang Maha Kuasa sudah menghendaki, kita mau ngomong apa gitu kan. Oke. Nah, selain sebagai pemuka agama ini kan Bro Rio juga cerita sebagai pemerhati sosial. Aktif lah mengikuti isu-isu kekinian gitu ya. Nah, termasuk isu kebangsaan mungkin menurut gue gitu. Nah, boleh diceritakan nggak, Bro, bagaimana menurut Bro Rio sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini gitu. Dari pengalaman kehidupan sehari-hari Bro Rio sendiri mungkin. Iya, sebenarnya kalau dibilang ketertarikan saya untuk memperhatikan isu-isu kebangsaan itu sudah dari saya duduk di bangku sekolah sebetulnya. Gitu. Jadi ketika saya SMA pun itu sudah bergabung di satu partai, yaitu belajar sebetulnya. Buat saya itu satu kesempatan pembelajaran gitu. Tapi itulah bagian dari saya sudah memperhatikan dan sudah menyukai gitu. Dan lebih jauh lagi keterlibatan saya merasa ini sebuah panggilan. Karena kalau kita bicara konteks melayani Tuhan yang seperti yang tadi kita singgung di awal begitu ya. Saya percaya yang namanya seorang pendeta itu punya panggilannya masing-masing. Kalau misalkan memang dia panggilannya katakanlah mengajar gitu ya. Ya, mengajarlah dengan tekun gitu kan. Kalau misalkan memang panggilannya berdoa dan lain sebagainya, silakan gitu ya. Tetapi saya merasa panggilan saya pun gitu Tuhan tempatkan untuk boleh atau harus menjadi berkat bagi satu bangsa. Dan itu saya tunaikan dengan segala kegiatan saya, banyak bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Juga termasuk salah satunya atas anugerah Tuhan saya diberikan kepercayaan
saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari sebuah organisasi Kristen, Majelis Umat Kristen Indonesia. Dan ya inilah kesempatan buat saya bisa berkiprah karena di organisasi yang cukup besar ini, karena memang kita DPW-nya tersebar di 31 provinsi. Dan buat saya ini kesempatan untuk saya bisa bekerja lebih banyak untuk bisa melayani umat Tuhan, termasuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah ini makin menarik lagi buat gue karena sudah punya pekerjaan settle, ditinggalkan untuk melayani Tuhan. Sejak SMA sudah tertarik pada isu-isu kekinian terhadap kebangsaan. Alasannya apa, bro? Karena ya kita sadari atau tidak ya, di luar sana itu banyak yang masih apatis lah. Mungkin kita tidak berharap orang itu aktif betulan ya, tapi paling tidak punya simpatik terhadap apa yang terjadi di bangsa ini, di negara kita gitu. Alasannya kalau dari Bro Rio sendiri apa? Pada dasarnya kan manusia pingin hidup nyaman, dalam artian ya bisa menikmati sesuatu yang baik. Nah kalau misalkan kita pingin juga sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman di bangsa yang kita tempati, ayo bergerak dong, gitu kan? Ayo lakukan sesuatu gitu. Jangan cuman yang kita cuma diam, tapi kita mengharapkan sesuatu atau kita cuma komplain akhirnya. Nah oleh sebab itu saya melihat bahwa kalau saya katakan Indonesia sudah baik atau Indonesia sudah nyaman gitu ya, ya sudah cukup baik, sudah cukup nyaman, tetapi belum sesuai seperti apa yang saya harapkan betul-betul. Oleh sebab itu, ya itu dia yang tadi saya bilang, ya kita kerja dong, kita lakukan sesuatu, kita do something buat bangsa ini. Nah itu sih. Siap. Nah, kita agak geser sedikit bro. Ini kita sadari atau enggak nih bro, kehidupan bermasyarakat kita itu sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI nih yang paling ini gemparnya nih 2017 kan. Ada aksi 411, 212 segala macam. Lalu ada Pilpres 2019. Ini udah berbeda, nggak kayak dulu lagi zaman kita tahun 2000-an gitu kan. Bagaimana suami istri bisa bercerai karena beda pilihan. Tetangga ini bisa puasa ngobrol nih. Karena lu dukung ini, lu dukung ini gitu ya. Apalagi yang paling miris bro, ada jenazah nenek yang dilarang disolatkan karena mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini kan miris bro, kalau buat gue sendiri pribadi. Nah, kalau menurut Bro Rio sendiri bagaimana melihat kondisi kekinian dari kehidupan bermasyarakat berbangsa kita? Ini sebuah fenomena yang memang ngeri-ngeri sedap sebetulnya kalau mau dibilang gitu ya. Tetapi memang fakta yang nggak bisa kita pungkiri, terjadi polarisasi dari sejak kita pilkada DKI sebetulnya itu yang paling ini. Itu yang paling menerangkan jualan ayat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang ini fakta gitu ya. Ini fakta. Tetapi kalau dari pemikiran saya sendiri, ini harus dihadapi. Gitu. Ini harus dihadapi dan memang ini bukan sesuatu yang kita harapkan pastinya gitu. Karena memang harapannya Indonesia tetap satu semuanya gitu. Nah, tetapi gesekan-gesekan yang terjadi di tengah dinamika politik seperti ini gitu, akhirnya ya tadi yang bilang suami istri bisa sampai ribut, nggak ngomongan gitu ya, dan saya pun juga memang banyak menemukan hal-hal seperti itu di lingkungan saya dan lain sebagainya. Miris sih bro, miris gitu ya. Nah maka saya pikir sudahlah stop isu-isu, maksudnya dalam artian demi mencapai sebuah kepentingan politik, jual isu-isu yang akhirnya memecah belah. Nah ini penyakitnya bro, gitu. Dibutuhkan solusi sih. Kan apa ya, kita ini kan sudah selesai dengan apa ya, dengan hal itu gitu loh, sejak kita merdeka tahun 45 itu. Apalagi kan kita melihat nih bro, Indonesia dengan keanekaragaman budaya, suku, agama, rasnya gitu kan, pulaunya banyak. Kita dari Papua geser ke Papua Barat aja mungkin logatnya bisa beda. Pemaknaan terhadap suatu bahasa itu bisa beda juga. Geser lagi ke Manado beda, geser lagi ke mana beda gitu kan. Ini kan sebuah apa ya? Kalau menurut saya ini sebuah kekayaan gitu. Kalau menurut Bro Rio sendiri ini advantage buat kita atau malah disadvantage gitu kekayaan ini? Betul, jelas advantage lah. Ini sangat sesuatu yang dibanggakan. Ini satu nilai jual Indonesia dimanapun juga gitu ya, yang memang dengan segala kekayaan yang ada. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai masalah perbedaan bro, buat saya memang ada perbedaan yang harus disatukan.
Tetapi ada juga perbedaan yang memang harus dilestarikan, bahkan harus dikembangkan. Betul. Contoh misalnya, kenapa sekolah selama ini anak-anaknya pakai seragam yang sama, gitu. Padahal bisa aja kalau mereka berbeda-beda bajunya, gitu kan. Betul. Tetapi kan pasti ada alasan, Ya, misalkan salah satunya ya untuk supaya nggak ada kesenjangan dan lain sebagainya. Nah itu kan adalah perbedaan yang memang akhirnya harus diseragamkan, disatukan. Betul. Tetapi jujur bro, nggak enak kalau hidup kita semuanya satu, gitu kan, Betul, semuanya. ya. Bayangin Flat ya, aja gitu. kita pilihan politik misalnya cuma satu itu aja gitu. Nah makanya perbedaan seperti itu ya sangat wajar. Nah kembali lagi kalau misalkan perbedaan suku, bahasa, agama dan lain sebagainya, ini kekayaan Indonesia. Dan bahkan kekayaan ini buat saya sudah ada ini kan jauh banget dari sebelum Indonesia merdeka sebetulnya gitu ya. Banyak kerajaan. Benar, Bhinneka Tunggal Ika kan udah ada dari zaman Majapahit, betul ya. Iya gitu kan. Jadi ya ini sebuah perbedaan yang memang harus dilestarikan, perbedaan yang satu nilai jual yang harus dipertahankan. Gitu sih. Siap. Nah, ini tadi kan meskipun kita sudah bahas sedikit terkait politik gitu. Nah, ini agak nyerempet dikit nih, lebih masuk lagi. Iya. Kan tadi kita di luar juga ngobrol nih, banyak nama yang bermunculan ya untuk menuju road to election 2024 gitu. Udah mulai bahkan dipasang-pasangkan, bahkan yang nggak masuk akal pun kayaknya dipasang-pasangkan gitu. Nah, tetapi kalau buat saya pribadi, karena saya Sekjen Jokpro, maka ya saya harus bilang dan akan bilang satu-satunya solusi itu adalah Jokpro itu sendiri gitu. Nah, kalau Bro Rio sendiri melihat Pak Jokowi gitu, atau bahkan kalau mau ya spesifik Jokpro gitu. Tapi kalau nggak mau Jokpro juga nggak apa-apa. Spesifik melihat pemerintahan saat ini dulu aja deh. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, Ma'ruf Amin. Bagaimana menurut pendapat Bro Rio? Gini, tadi kan sempat disinggung ya. Jadi ada pasangan yang dipasang-pasangkan yang nggak masuk akal juga dipasang-pasangkan. Sebetulnya pasangan Jokowi Prabowo ini kan sesuatu yang nggak masuk akal di 2019, di 2014 gitu kan sebetulnya. Tetapi di balik yang nggak masuk akal ini sebenarnya mungkin bagi sebagian orang juga ini mimpi, bro. Harapan bagi sebagian banyak orang, gitu ya. Kita akui bahwa memang terjadi polarisasi, terjadi pembelahan yang sangat ekstrim yang terjadi dari ini. Jadi ada memang pendukung Jokowi, pendukung Prabowo gitu ya. Tetapi ketika kedua orang hebat ini bisa disatukan, ini persatuan Indonesia, bro. Itu bener dong. Gitu. Betul, ini memang persatuan Indonesia. Tapi kembali lagi, ini juga sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagai banyak orang nggak masuk akal. Betul. Gitu. Nah kalau saya boleh menilai, kalau misalkan dua figur hebat ini bisa disatukan gitu ya. Sekarang Jokowi ini kan kita bicara sudah sangat teruji dan terbukti. Gitu. Siapa sih yang bisa pungkiri hal tersebut? Gitu. Dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah pasti sudah melihat pencapaian yang sudah dilakukan selama hampir 2 periode selesai ini, begitu ya. Lalu kemudian juga dari sebelumnya, track record sebelumnya sebagai seorang kepala daerah. Itu pula juga dengan Pak Prabowo. Saya tahu kedua orang ini kan merah putih banget nih. Nasionalis banget hatinya gitu ya. Dan Pak Prabowo pun juga seorang prajurit yang memang kalau dibelah dadanya ya Indonesia gitu kan istilahnya kan. Jadi dua orang ini sangat luar biasa menurut saya. Itu untuk bisa memimpin Indonesia, mempertahankan Indonesia untuk tetap baik dan lebih baik lagi sebetulnya. Nah, mungkin Bro Rio juga banyak mendengar cerita ini ya. Tapi kalau saya sendiri dengar nih dari teman-teman dari Indonesia Timur, khususnya Papua, Maluku gitu ya. Mereka ini kalau ketemu saya selalu bilang, bagi kami ini Jokpro ini malaikat, juru selamat katanya tanpa kita menafikan Tuhan gitu ya. Bagi mereka ini apa ya, Jokowi ini ya dewa lah bagi mereka ini. Mereka ini baru merasa bagian dari republik ini ketika pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, itu yang domestik. Kalau kita melihat yang internasional, baru kemarin kita menerima tongkat presidensi G20 yang selama ini belum pernah kita dapatkan gitu. Bahkan kalau kita lihat liputan itu seluruh kepala negara ya seperti Joe Biden, Boris Johnson itu hormat sekali dengan Pak Jokowi, respect lah. Dan bagaimana Bro Rio melihat kejadian-kejadian ini? Ya sebetulnya ini semua kan adalah sebuah pembuktian dari apa yang sudah dicapai melalui kerja dari Pak Jokowi selama ini gitu. Saya percaya Pak Jokowi nggak akan yang dipuja seperti, maaf tanda kutip, seperti Joe Selamat tadi dibilang gitu.
kalau hasil kerjanya nggak dirasakan. Gitu. Begitu pula juga di dunia internasional gitu. Respectnya mereka pasti ada dasar dan alasan gitu ya. Tentunya sesuatu hal yang baik. Oleh sebab itu gimana ya kalau saya mulai menanggapi atau memandang ini, rasanya harusnya bisa tetap dipertahankan. Harapannya sih begitu gitu. Jangan sampai setelah selesai kepemimpinan Jokowi kita mundur lagi. Itu sedih. Ibaratkan Pak Jokowi ini sudah jadi benchmark yang luar biasa nih. Iya. Oke. Nah, ini udah pernah gue sampaikan dimanapun dulu, bahwa gagasan Jokowi itu sebenarnya untuk menutup ruang bagi kelompok-kelompok tertentu yang yang berusaha merubah konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu sebenarnya sudah selesai pada saat kita ingin menetapkan Pancasila, gitu kan. Saat itu kan ada perdebatan dari Piagam Jakarta akhirnya diganti kan jadi Pancasila. Nah, menurut Bro sendiri bagaimana? Apakah benar kelompok-kelompok ini itu sebenarnya ada, bibit-bibitnya ada, gitu? Apa benar gitu? Kalau dikatakan bibit-bibitnya ada atau enggak, saya bisa bilang ada. Kenapa? Karena dari lingkungan kita sehari-hari aja, sebetulnya ya, lingkungan kita sehari-hari aja bisa kok kita temukan gitu ya. Memang ada orang-orang yang kalau saya boleh katakan sebenarnya memang kembali lagi kepada kepentingan masing-masing gitu ya. Nah, ada pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan ingin mengedepankan satu ideologi tertentu yang akhirnya merubah dasar negara kita, yang padahal negara kita udah final, gitu. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, ya ada sebetulnya. Gitu. Nah, kalau misalkan dengan keberadaan tadi saya bilang Jokowi, Prabowo adalah seorang nasionalis sejati. Gitu. Saya pernah sampaikan Saldo juga waktu itu di waktu lalu. Saya ini ya sekalipun saya waktu itu kan memilih nggak bisa dua-duanya. Memilih salah satu gitu ya. Tetapi orang yang tidak saya pilih, saya kagumi. Betul. Gitu. Kenapa? Karena memang keduanya ini orang-orang yang hebat di mata saya, tetapi pilihan saya itu kan bukan sekedar dia hebat, tetapi juga ya bagaimana dia bisa saya percaya untuk meneruskan cita-cita Bapak pendiri bangsa kita. Gitu. Dan saya lihat memang sangat kuat sekali di hati Pak Jokowi, di hati Pak Prabowo, nasionalis untuk mempertahankan Indonesia ya tetap begini. Bagaimana Bro Rio melihat anak-anak muda kita saat ini gitu loh, terlebih kan nanti itu kita bakal mendapatkan bonus demografi, ya artinya apa, penduduk yang muda ini jauh lebih banyak daripada yang senior, yang tua gitu. Nah, bagaimana Bro Rio melihat anak muda ini gitu loh, karena kalau saya dengar dari Mbak Nana itu kan, Mbak Nana itu punya quote gitu, Indonesia itu tak tersusun dari batas peta aja, tapi gerak dan peran besar kaum muda lah itu yang jadi penting gitu. Bagaimana Bro Rio menanggapi seharusnya anak muda ini bersikap gitu? Pertama kalau saya boleh komentarin, anak-anak muda sekarang ini ajaib semua gitu. Sekarang saya ambil dari satu sisi aja. Saya sebagai aktivitas yang tadi sudah disampaikan, saya juga seorang musisi, gitu. Nah, musisi anak-anak muda sekarang, canggih-canggih bro, ajaib semua, yang bisa main di luar nalar kita kadang gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya. Jadi itu dari satu bidang gitu ya, musik. Tapi di bidang-bidang lainnya saya melihat anak muda ini luar biasa sekali, potensial sekali. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Nana bilang dan itu bonus demografi yang ada itu satu nilai plus poin yang sangat luar biasa buat Indonesia. Tetapi masalahnya diberi ruang atau enggak. Tetapi saya melihat di zaman Pak Jokowi ini anak-anak muda ini sangat diberi ruang, sangat diberi ruang untuk mereka bisa berkreasi, mereka bisa memimpin dan lain sebagainya. Ini satu terobosan yang sangat baik. Dan harus terus dipertahankan. Ibaratnya kalau mereka kalau di Alkitab saya kan bilang anak muda itu sebagai anak panah. Nah itu ujungnya harus dibikin tajam, gitu. Iya benar, harus dibikin tajam anak-anak muda kita. Berarti harus sekarang sudah bagus, diberikan ruang, harus semakin banyak lagi ya ruang-ruang itu di berbagai bidang gitu. Nah, tapi kan anak-anak muda sekarang ini kalau gue melihat ya dari sekitaran gue lah paling enggak, itu kebanyakan mereka malas baca, malas tingkat literasinya masih rendah lah, dari mereka baca berita atau mungkin novel gitu. Apalagi untuk melakukan check and recheck terhadap suatu informasi yang dia terima gitu.
bahkan mereka bisa berpendapat sesuatu yang mereka ini belum tahu sebenarnya kebenarannya itu seperti apa, terbawa hoax gitu. Bagaimana, ada nggak bro pesan gitu buat anak muda supaya lebih lebih concern terhadap tingkat literasi, supaya mereka juga nggak terpancing hoax gitu. Kalau saya pribadi selalu ingatin ke anak saya, anak saya yang besar itu usianya 7 tahun. Saya bilang harus jadi orang pintar. Saya bilang kalau jadi orang pintar itu enak, gitu. Dalam artian orang pintar itu ya bisa mencapai kekayaan secara materi juga akan lebih mudah, gitu ya. Nggak gampang dibodohi, nggak gampang dibohongin dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya cara atau satu-satunya syarat untuk mencapai itu apa? Belajar. Belajar dari mana? Baca. Saya hobi baca soalnya. Dari saya bangku sekolah, ya hobinya ke toko buku sebenarnya gitu. Makanya buku tuh banyak banget di rumah tuh udah sampai udah taruh di mana-mana ke pencar gitu ya. Nah, kalau kembali lagi anak-anak muda harus berani menggali sesuatu. Ya dari mana? Dari baca, cari tahu sesuatu. Gitu. Saya ada cerita sedikit. Ini selalu saya pegang jadi guidance juga gitu ya. Suatu hari saya beli TV bro, gitu, beli TV terus mau pasang kakinya itu bracket. Saya pasang 1 jam nggak jadi itu sampai udah keringetan, gitu. Pasang bolak-balik nggak jadi gitu ya. Sampai akhirnya udah hopeless juga. Saya bilang sama istri gitu kan, ini nggak bisa nih gitu kan. Udah akhirnya saya istirahat sebentar. Sama istri cuma 10 menit jadi bro. Oke. Gitu kan. Terus kenapa bisa jadi? Terus dia bilang baca buku petunjuknya dong. Baca buku petunjuknya dong gitu kan. Nah, ini dia mungkin itu yang tadi Bro bilang gitu kan. Anak-anak muda sekarang pingin yang instan gitu tapi nggak mau menggali dan akhirnya mohon maaf ya miskin literasi dan lain sebagainya. Sayang sih sebetulnya. Gitu, mereka punya satu modal yang sangat baik, kemampuan otak yang baik gitu, tapi harus ditambah juga knowledge, pengetahuan yang harusnya bisa mendukung kepintaran mereka. Itu sih bro. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, harapan dari Bro Rus ini untuk kedepannya seperti apa? Baik untuk kehidupan berbangsa kita yang bineka, lalu juga peran kaum muda untuk negara kita seperti apa? Monggo silakan. Memiliki hati yang betul-betul mencintai bangsa ini. Memiliki hati yang mencintai bangsa ini itu menjadi start awal kita. Ketika kita punya hati itu, pasti kita mau berpikir. Ketika kita memiliki hati itu, kita pasti mau bergerak, melakukan sesuatu. Sekali lagi, kalau ingin mengharapkan sesuatu hal yang baik pada bangsa kita, ya ketika kita bicara kita bekerja gitu ya di satu perusahaan atau kita punya usaha, selama kita masih ada di Indonesia gitu ya kita adalah bagian dari bangsa itu. Nah, kalau mau mengharapkan satu iklim usaha yang baik, mau mengharapkan satu iklim mencari pendidikan yang baik dan lain sebagainya gitu ya harus mikirkan juga bagaimana buat bangsa ini bisa lebih baik, bisa lebih nyaman untuk semua orang gitu. Dan hindari atau kalau buat saya gitu ya sudahilah kepentingan yang pada akhirnya memecah belah bangsa kita. Memang ada perbedaan-perbedaan yang harus kita lestarikan, tetapi juga jangan sampai perbedaan-perbedaan itu malah semakin menjauhkan kita anak bangsa. Jadi apa yang baik kita lakukan bangsa kita. Gitu. Dan anak-anak muda yang tadi saya bilang, gini bro, saya selalu punya hati untuk melayani anak-anak muda di pelayanan saya, baik di gereja atau di komunitas manapun, gitu ya. Anak-anak dari usia-usia remaja, pemuda, gitu ya. Meskipun kadang bukan bagian dari job desk saya, tapi saya pun juga selalu memberikan diri, gitu. Ya, lu mau curhat, konseling, silahkan, gitu kan. Kenapa? Soalnya gini bro, lu hidup enak apa enggak saat ini ditentukan dari anak-anak muda yang nanti akan memimpin suatu hari nanti, gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa bantu mempersiapkan jalan yang baik buat anak-anak muda kita nggak punya rasa care sama anak-anak muda kita nggak biarinin mereka aja, ya gimana hidup kita ke depan gitu. Apalagi tingkat stres anak-anak muda saat ini juga tinggi, gitu, depresi anak, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, kita harus di usia-usia yang lebih dewasa dari anak-anak milenial ini, gitu ya, harus kita punya
berpikiran ya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak ini gitu. Yeah. Jangan malah yang kita berpikir mereka saingan kita gitu, karena memang banyak di top position perusahaan saat ini udah bergeser sama anak-anak muda gitu. Saya bilang begini, kita sampai kapanpun yang sudah maaf ya sudah lebih tua usianya gitu ya akan kalah secara kreativitas sama anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda sampai kapanpun nggak akan bisa melawan wisdom dari orang-orang yang lebih tua, nggak bisa melawan pengalaman mereka gitu dan perjalanan hidup ya. Nah, oleh sebab itu kalau dikombin bagus banget gitu. Nah ya memang harus bisa bersinergi gitu ya. Jadi anak-anak muda ini jangan disingkirkan, jangan dipinggirkan, tapi kita persiapkan. Karena penentu kita di hari depan kita, baik buruknya kita, karena presiden kita suatu hari nanti ya salah satu dari mereka, anak-anak muda ini. Nah, itu tadi perbincangan menarik saya dengan Bro Rio yang merupakan pemuka agama, sekjen MUKI, dan juga pemerhati sosial. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di lain kesempatan lagi, Bro. Harus, Bro. Harus, mudah-mudahan bisa diundang juga nih. Anak-anak muda mesti seneng ngobrol juga, jangan cuma asik sama gadgetnya kan hari-hari ini. Ya. Oke, sukses terus Bro Rio, Yesus berkati. Itu tadi teman-teman perbincangan saya. Semoga di akhir perbincangan ini teman-teman Sobat Jokro semua di rumah di luar sana bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang membakar semangat anak muda, lebih membakar semangat persatuan Indonesia kita supaya kita semakin semakin hidup dalam persatuan Indonesia yang seutuhnya gitu. Jangan lagi ada perpecahan, pembelahan di atas di antara kita semua gitu. Sampai jumpa di Pojok Pro episode selanjutnya. Saya Timothy Fatriono, izin pamit. Salam Jokro.